Bagaimana jika selama ini tubuhmu tidak pernah rusak, melainkan hanya tidak pernah diberi izin untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Bayangkan sebuah kota kuno yang memiliki tabib, penjaga, dan sistem perbaikan yang sempurna. Namun kota itu terus dilanda kerusakan, bukan karena kekurangan pengetahuan, melainkan karena satu hal sederhana. Lonceng perintahnya tak pernah dibunyikan. Para penjaga tertidur, tabib menunggu. Sistem penyembuhan ada, tapi tidak aktif. Tubuh manusia bekerja dengan cara yang sama. Sejak lahir, kita dibekali kecerdasan biologis yang melampaui mesin manapun. Luka menutup tanpa kita minta. Tulang menyatu tanpa instruksi sadar. Sistem imun mengenali ancaman bahkan sebelum pikiran sempat panik. Namun seiring waktu, banyak orang merasa tubuhnya lemah, mudah sakit, atau cepat rusak. Pertanyaannya bukan, kenapa tubuh gagal menyembuhkan diri, melainkan sinyal apa yang tidak lagi kita kirimkan. Dalam tradisi kuno, penyembuhan tidak dimulai dari obat, melainkan dari keadaan batin. Para tabib timur, para mistikus, bahkan filsuf Yunani awal memahami satu hukum sunyi. Tubuh hanya bekerja penuh ketika ia merasa aman untuk hidup. Sebelum itu, seperti biasa, sampai di kota mana saja video ini sampai. Dan mungkin ada sesuatu yang kalian minta untuk dibahas di channel ini, tuliskan di kolom komentar. Dan di video ini, kita tidak akan membahas penyembuhan sebagai keajaiban instan atau janji kosong. Kita akan menyelami sesuatu yang jauh lebih halus, lebih dalam, dan justru lebih nyata. Sinyal biologis dan kesadaran yang menentukan apakah tubuh masuk mode bertahan atau mode memperbaiki diri. Kita akan menyingkap mengapa stres kronis mematikan mekanisme penyembuhan tanpa terasa. Bagaimana tradisi kuno mengenali saklar tubuh jauh sebelum sains modern. Dan yang paling penting, sinyal apa yang harus aktif agar tubuh mulai bekerja untukmu, bukan melawanmu. Ini bukan tentang mengalahkan penyakit. Ini tentang menghentikan perintah yang salah. Karena ketika sinyal yang tepat aktif, tubuh tidak hanya bertahan hidup, ia mengingat bagaimana cara menyembuhkan dirinya sendiri. Jauh sebelum manusia mengenal istilah hormon stres, sistem saraf otonom, atau homeostasis, peradaban kuno sudah memahami satu prinsip yang sunyi, namun mendasar. Tubuh hanya menyembuhkan dirinya ketika selaras dengan ritme kehidupan. Di timur, tabib-tabib kuno tidak bertanya, "Apa penyakitmu?" Mereka bertanya, "Dalam keadaan apa kamu hidup?" Dalam pengobatan Tao kuno, tubuh dipahami sebagai aliran energi yang cerdas. Penyakit bukan musuh, ia adalah pesan. Pesan bahwa aliran hidup tersumbat, bahwa tubuh terlalu lama berada dalam keadaan siaga, waspada, atau menahan diri. Mereka percaya, ketika seseorang hidup terlalu lama dalam ketegangan, tubuh berhenti memperbaiki dan mulai hanya bertahan. Tradisi Ayurveda di India menyebut kondisi ini sebagai ketidakseimbangan dosha, bukan karena faktor luar semata, tetapi karena kehilangan sinkronisasi antara pikiran, napas, dan ritme alam. Penyembuhan bukan dimulai dari ramuan, tetapi dari keadaan kesadaran yang mengizinkan tubuh kembali ke perannya sebagai penjaga kehidupan. Bahkan di Yunani kuno, para filsuf dan tabib memahami bahwa tubuh memiliki kecerdasan sendiri. Mereka menggunakan istilah vis medicatrix naturae, kekuatan penyembuh alamiah. Hippocrates tidak memposisikan dokter sebagai penyembuh, melainkan sebagai penjaga kondisi agar tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Namun ada satu kesamaan mencolok di semua tradisi ini. Mereka tidak mengejar penyembuhan saat tubuh berada dalam ketakutan. Para biksu di biara-biara tua memahami ini secara intuitif. Mereka hidup lambat, bernapas dalam, dan bergerak dengan kesadaran. Bukan karena mereka ingin panjang umur, melainkan karena mereka tahu ketergesaan adalah sinyal bahaya bagi tubuh. Lalu sejarah bergerak. Manusia memasuki era produktivitas, kecepatan, dan tekanan konstan.
tubuh dipaksa hidup dalam kondisi yang dulu hanya terjadi saat berburu atau perang, namun kini berlangsung setiap hari. Sistem saraf manusia tidak dirancang untuk waspada terus-menerus. Akibatnya, tubuh mengalihkan sumber dayanya, bukan lagi untuk memperbaiki, melainkan untuk bertahan. Disinilah rahasia besar itu tersembunyi. Para leluhur tidak mengaktifkan penyembuhan dengan usaha keras. Mereka menghentikan sinyal yang salah. Karena dalam hukum tubuh kuno, ada satu prinsip tak tertulis. Sel tidak memperbaiki diri ketika dunia terasa berbahaya. Dan inilah jembatan menuju pemahaman inti yang akan kita bongkar selanjutnya. Apa sebenarnya sinyal itu? Dan bagaimana ia bekerja di dalam tubuh modern kita? Tubuh manusia hidup dalam dua dunia yang tidak pernah bercampur. Dunia pertama adalah mode bertahan. Dunia kedua adalah mode menyembuhkan. Dan inilah kebenaran yang jarang diucapkan secara langsung. Keduanya tidak bisa aktif bersamaan. Bayangkan tubuh seperti sebuah kerajaan. Ketika lonceng bahaya berbunyi, seluruh sumber daya dialihkan ke benteng pertahanan. Gerbang ditutup, pembangunan dihentikan. Tukang memperbaiki rumah dipulangkan. Bukan karena mereka tidak penting, melainkan karena saat itu bertahan hidup adalah prioritas mutlak. Begitulah cara kerja tubuh. Saat tubuh menerima sinyal bahaya, baik dari ancaman fisik maupun tekanan psikologis, sistem saraf simpatik mengambil alih, detak jantung meningkat, napas memendek, pencernaan melambat. Sistem imun bergeser dari perbaikan jangka panjang ke respons darurat. Ini sangat berguna untuk jangka pendek. Masalahnya muncul ketika lonceng bahaya itu tidak pernah berhenti berbunyi. Stres finansial, tekanan sosial, kecemasan eksistensial, rasa bersalah, trauma lama, semuanya ditafsirkan tubuh sebagai ancaman nyata. Tubuh tidak membedakan apakah bahaya itu harimau di hutan atau email di ponsel. Yang ia pahami hanya satu, apakah aku aman atau tidak? Ketika jawabannya tidak, maka satu sistem penting dimatikan secara halus, sistem regenerasi. Inilah mengapa banyak orang sulit sembuh meski sudah berobat, merasa lelah, meski tidur cukup mengalami peradangan tanpa sebab jelas. Bukan karena tubuh rusak, melainkan karena tubuh tidak pernah diberi sinyal aman. Di sisi lain, mode menyembuhkan hanya aktif ketika tubuh memasuki keadaan parasimpatik, keadaan istirahat, pencernaan, dan perbaikan. Disinilah sel memperbaiki DNA, disinilah jaringan pulih, disinilah hormon keseimbangan dilepaskan. Namun tubuh tidak akan masuk ke mode ini hanya karena kita menghendakinya secara mental. Tubuh bekerja berdasarkan sinyal, bukan niat. Dan sinyal utama itu bukan pikiran positif, bukan afirmasi, bukan keyakinan semata. Sinyal itu jauh lebih primitif, lebih tua, lebih jujur. Ia datang dari napas, dari ketegangan otot, dari kecepatan gerak, dari cara kita hadir di dalam tubuh. Ketika napas dangkal dan cepat, tubuh membaca bahaya. Ketika rahang mengeras dan bahu terangkat, tubuh membaca siaga. Ketika pikiran berlari tanpa jeda, tubuh membaca belum aman. Maka tubuh menunda penyembuhan, bukan karena ia gagal, melainkan karena ia patuh pada hukum bertahan hidup. Dan disinilah letak rahasia yang jarang disadari. Tubuh tidak perlu diperintah untuk menyembuhkan diri. Ia hanya perlu diyakinkan bahwa dunia cukup aman untuk melakukannya. Bagian berikutnya akan membawa kita lebih dalam ke sinyal tersembunyi yang menjadi saklar utama dan bagaimana ia bisa aktif bahkan di tengah kehidupan modern yang kacau. Ada satu kesalahpahaman besar dalam dunia modern. Kita mengira rasa aman adalah keputusan mental. Padahal bagi tubuh, rasa aman bukan konsep. Ia adalah sensasi. Tubuh tidak mendengarkan kata-kata. Ia membaca keadaan. Kita bisa berkata, "Aku baik-baik saja,"
Namun jika napas masih tertahan, rahang mengeras, perut menegang, tubuh mendengar pesan yang berbeda, bahaya belum berlalu. Inilah sebabnya banyak orang gagal sembuh, meski sudah memahami teori, meditasi, bahkan spiritualitas. Karena penyembuhan tidak dimulai dari pemahaman, melainkan dari pergeseran sinyal biologis paling dasar. Sinyal itu adalah, apakah tubuh merasa cukup aman untuk berhenti berjaga? Dalam ilmu saraf modern, ini terkait dengan saraf vagus, jalur komunikasi utama antara tubuh dan otak. Namun tradisi kuno telah mengenalnya jauh sebelum istilah ini ada. Mereka menyebutnya keheningan, kehadiran, atau kembali ke tubuh. Saat sinyal aman aktif, sesuatu yang halus namun radikal terjadi. Detak jantung melambat tanpa dipaksa. Napas memanjang dengan sendirinya, otot mikro yang menegang selama bertahun-tahun mulai melepas, sistem imun beralih dari mode perang ke mode perbaikan. Ini bukan proses dramatis. Justru kebalikannya, ia terasa biasa. Dan karena terasa biasa, ia sering diabaikan. Padahal disitulah saklar utama berada. Banyak orang mencari penyembuhan lewat usaha keras, disiplin ekstrem, kontrol ketat, ritual rumit. Namun tubuh tidak membaca usaha sebagai keamanan. Dalam banyak kasus, usaha berlebihan justru dibaca sebagai ancaman terselubung. Tubuh berpikir, jika dia harus berjuang sekeras ini, berarti situasinya belum aman. Ironis bukan? Para mistikus memahami ini lewat pengalaman langsung. Mereka tidak memaksa keheningan. Mereka menghentikan gangguan. Mereka tidak mengejar penyembuhan. Mereka berhenti menekan diri. Dan saat tekanan itu dilepas, tubuh melakukan apa yang selalu ia bisa lakukan, memulihkan keseimbangan. Ada satu metafora kuno yang relevan di sini. Penyembuhan bukan seperti memperbaiki mesin, melainkan seperti air keruh yang jernih saat dibiarkan tenang. Air tidak perlu diaduk agar bersih. Ia hanya perlu tidak diganggu. Begitu pula tubuh. Selama hidup di bawah sinyal tergesa, takut dan terancam, tubuh tidak pernah salah. Ia hanya setia pada perintah yang kita kirimkan setiap hari, lewat napas, postur, dan cara kita hadir dalam hidup. Maka rahasianya bukan menambahkan sesuatu yang baru. Rahasia itu adalah menghentikan sinyal lama. Dan pertanyaan pentingnya sekarang, jika sinyal aman adalah kuncinya, bagaimana cara mengaktifkannya secara nyata, praktis, dan konsisten? Itulah yang akan kita masuki selanjutnya. Jika semua yang kita bahas sejauh ini terasa dalam, halus, bahkan mistis, bagian ini justru sangat sederhana. Karena tubuh tidak membutuhkan ritual rumit. Ia membutuhkan isyarat yang konsisten. Berikut adalah praktik-praktik nyata yang digunakan dengan nama berbeda oleh tradisi kuno dan kini mulai dipahami kembali oleh sains modern. Bukan sebagai teknik penyembuhan, tetapi sebagai bahasa untuk berbicara dengan tubuh. 1. Selesaikan napas. Kebanyakan orang bernapas, namun jarang menyelesaikan napasnya. Tarik napas, lalu hembuskan perlahan sampai benar-benar habis. Di akhir embusan, berhenti sejenak tanpa menahan. Jeda kecil inilah sinyal kuat bagi tubuh. Aku tidak dikejar. Lakukan ini 5-7 kali, beberapa kali sehari. Bukan untuk relaksasi instan, tetapi untuk melatih tubuh mengenali keamanan. 2. Lepaskan penjagaan mikro. Perhatikan rahangmu sekarang. Perhatikan bahumu. Perhatikan perutmu. Banyak ketegangan bukanlah respon sadar, melainkan penjagaan lama yang lupa dimatikan. Lepaskan satu area saja setiap kali sadar. Tidak semuanya. 1 cukup. Tubuh membaca pelepasan ini sebagai izin. 3. Perlambat gerak tanpa menjadi lambat. Bergerak lebih pelan bukan berarti hidup melambat. Ia berarti menghentikan sinyal tergesa. Ambil satu aktivitas harian, berjalan, mencuci tangan, minum air, lakukan dengan 10% lebih lambat.
Tubuh tidak butuh perubahan besar, ia butuh konsistensi kecil. 4. Hadir tanpa memperbaiki. Ini yang paling sulit. Duduklah selama 3 menit tanpa niat memperbaiki apapun. Tidak memperbaiki napas, tidak memperbaiki pikiran, tidak memperbaiki tubuh. Hadir saja. Bagi tubuh, tidak diperbaiki, tidak rusak. Dan inilah paradoksnya. Saat kamu berhenti memperbaiki, tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri. 5. Hadapi tantangan umum. Banyak orang berkata, "Aku sudah mencoba, tapi pikiranku tidak diam." Itu bukan kegagalan. Itu tanda tubuh masih belajar percaya. Jangan kejar tenang. Kejar cukup aman. Rasa aman bukan kondisi permanen. Ia adalah sinyal yang diulang. Beberapa menit sehari sudah cukup untuk mengubah arah sistem tubuh dari bertahan ke memulihkan. Karena penyembuhan bukan peristiwa. Ia adalah lingkungan internal. Dan lingkungan itu bisa kamu bangun perlahan, lembut namun nyata. Pada akhirnya, rahasia terbesar tentang penyembuhan diri bukanlah teknik tersembunyi, ramuan langka, atau pengetahuan eksklusif. Rahasia itu sederhana, namun radikal. Tubuhmu selalu tahu cara menyembuhkan dirinya sendiri. Ia tidak menunggu kamu menjadi sempurna. Ia tidak menunggu hidup menjadi ideal. Ia hanya menunggu satu hal, sinyal yang benar. Sepanjang video ini, kita telah menyingkap sesuatu yang jarang dibicarakan secara jujur, bahwa banyak penderitaan bukan berasal dari kerusakan tubuh, melainkan dari tubuh yang terlalu lama hidup dalam keadaan berjaga, terlalu lama bersiap, terlalu lama menahan. Kita hidup di dunia yang memuja kecepatan, kontrol, dan usaha tanpa henti. Namun tubuh tidak hidup di masa depan, ia hidup di sekarang. Dan di saat inilah ia bertanya berulang kali, apakah aku aman? Ketika jawabannya ya, bahkan sedikit, tubuh mengalihkan arah. Dari melawan, ke memulihkan. Dari bertahan, ke membangun kembali. Ingat ini baik-baik, penyembuhan bukan sesuatu yang kamu lakukan. Ia adalah sesuatu yang kamu izinkan. Setiap napas yang selesai, setiap ketegangan yang dilepas, setiap momen ketika kamu berhenti mengejar dan mulai hadir, semuanya adalah pesan sunyi yang kamu kirim ke dalam tubuh. Kamu boleh beristirahat. Dan saat tubuh beristirahat, ia bekerja paling cerdas. Jika ada satu undangan yang ingin kamu bawa dari video ini, biarlah ini. Hari ini, di sela rutinitasmu yang padat, berikan tubuhmu satu momen kecil tanpa ancaman. Bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk memperbaiki, hanya untuk merasa cukup aman untuk hidup. Karena di sanalah keajaiban biologis yang paling nyata terjadi. Bukan sebagai ledakan cahaya, melainkan sebagai pemulihan yang tenang, perlahan dan tak terelakkan. Dan ketika tubuh mulai mengingat kebenaran lama itu, hidup pun ikut berubah.